berkata, hiduplah seorang pemuda yang baik hati. Pemuda tersebut bernama Qadir. Sudah belasan tahun Qadir hidup di negeri ini dan mulai merasa bosan dengan kehidupannya yang biasa-biasa saja. Setiap hari yang dilihatnya adalah hamparan padang pasir luas dan pasar di daerah pinggiran kota, tempat dia berdagang. Setiap pagi, dia berdagang di pasar dan pulang menjelang malam. Dalam perjalanan pulang, Qadir bersenandung untuk mengusir sepi, hingga pada akhirnya dia tersandung oleh suatu benda. Kiri kanan kulihat saja pasir di mana-mana. Sakit sekali. Qadir pun hendak berdiri, namun dia melihat sesuatu yang berkilau di dekatnya. Rupanya dia tersandung benda unik itu, benda yang mirip dengan sebuah teko. Qadir pun mengambil teko itu dan berusaha untuk menghilangkan debu yang menempel di teko tersebut. Namun ajaibnya, sesosok jin tiba-tiba keluar dari teko tersebut. Akhirnya aku bebas. Terima kasih tuanku telah membebaskan aku. Siapa nama tuan yang baik hati ini? Aku Qadir, Kak. Kamu yang baru saja keluar dari teko ajaib itu. Benar tuanku. Dan Tuan Qadirlah yang membebaskanku dari teko itu. Hah? Masa iya? Kok bisa sih? Kamu kan gede banget. Mana mungkin bisa masuk ke dalam teko sekecil ini? Apakah kamu elastis? Wahahaha. Tidak tuanku, itu karena saya adalah seorang jin. Nama saya Jabar, jin hebat yang terperangkap di teko ajaib itu. Tuan Qadir cukup memanggil saya Om Jin. Ya, biar saya tetap kelihatan muda. Wahahaha. Baiklah, saya akan memanggilmu Om Jin. Lalu, apa kehebatanmu? Om Jin jago makan kah? Jago main benteng kah? Hahaha. Tidak tuanku, kehebatanku adalah bisa mengabulkan permintaan orang yang telah membebaskanku dari lampu itu. Tapi hanya 3 permintaan saja ya tuanku. Jangan banyak-banyak, yang lain nanti nggak kebagian. Hihihihihi. Ya, cuma 3. Aku kira limited. Tapi tidak apa-apa. Harus tetap disyukuri. Anak soleh harus pandai bersyukur. Betul kan penonton? Oh tentu, betul tuanku. Oh iya, tapi ingat, Om Jin yang gajeng ini tidak menerima permintaan yang buruk dan merugikan orang lain. Tidak boleh zalim tuanku. Tapi saya yakin sih Tuan Qadir adalah orang yang baik. Jadi permintaannya pasti yang baik-baik, ya kan? Ya kan? Ya kan? Iya dong Om Jin. Oke deh, saya pikirkan dulu ya. Baik tuanku, tapi jangan lama-lama ya, nanti keburu lebaran. Oh siap. Qadir terus berpikir dan dia merasa harus membuka matanya untuk melihat dunia lain selain daerah padang pasir yang tandus. Aha, Om Jin, sekarang aku sudah tahu nih mau minta apa. Permintaan pertamaku adalah aku ingin bisa terbang untuk melihat dunia. Hahaha, cuma itu saja tuanku. Buat Om Jin itu mah kecil. Wait ya. Ini dia, karpet aja nih. Silakan naik ke karpet ini tuanku dan lihatlah indahnya dunia. Wahahaha. Qadir pun naik ke karpet itu dan wush, karpet ajaib itu terbang tinggi. Qadir pun bisa melihat keindahan dunia. Lampu berkilau dari rumah-rumah serta kilauan cahaya dari istana raja benar-benar shining, shimmering, splendid, and amazing. Splendid and amazing. Wah, dah habis mana? Gimana? Pegangan macam ni.
selama terbang dengan karpet ajaib, Qadir pun kembali mendarat di padang pasir, tempat ia menemukan lampu ajaib. Bagaimana tuanku? Apakah sudah puas? Satu permintaanmu telah terwujud. Sekarang tuanku masih mempunyai 2 permintaan lagi. Oh iya ya, saya masih punya 2 permintaan lagi. Sampai lupa karena terkesima melihat indahnya dunia. Apa ya? Sebenarnya saya masih penasaran dengan dunia di luar sana. Jadi permintaan keduaku adalah aku ingin bisa melihat dunia yang lebih luas lagi. Dunia yang lebih hebat, luar biasa, dan bisa membawaku terbang menjelajahi waktu. Kira-kira bisa nggak ya Om Jin? Of course tuanku, tentu bisa. Om Jin pun meniup tangannya dan muncullah pintu besar berwarna pink cerah. Dengan menirukan suara Doraemon, Om Jin mengeluarkan pintu ajaib yang bisa menembus waktu. Pintu kemana saja? Tuanku, ini saya pinjam dari Doraemon. Ini tuanku, dijamin keren pintunya. Ayo masuk tuanku, nanti tuanku dapat menjelajahi waktu dan melihat berbagai macam perkembangan transportasi dan teknologi dari zaman dulu hingga zaman modern. Wah, keren. Saya suka. Tapi Om Jin, ini benar-benar pintu ajaib kan? Bukan pintu ke toilet kan? Eits, Om Jin tidak mungkin menyesatkan tuanku. Mangga atuh dicoba. Qadir pun memasuki pintu pink cerah itu, dan dengan ajaibnya, dia memasuki zaman yang berbeda dari zamannya sekarang. Pintu ajaib tersebut ternyata membawa Qadir menuju era penemuan balon udara yang menjadi cikal bakal ditemukannya alat transportasi udara. Hola, selamat datang di era balon udara Mr. Qadir. Perkenalkan, nama saya Albert Einstein, penemu teori relativitas. Saya akan bercerita tentang era balon udara. Balon udara ini ditemukan pertama kali oleh orang Prancis yang bernama Montgolfier pada tahun 1783. Penerbangan pertama dilakukan di Paris oleh Gay Lussac dan Jean Viot dan mampu mencapai ketinggian 7.016 meter. Tahukah kamu Mr. Qadir, agar balon raksasa ini bisa mengembang, balon harus diisi dengan gas helium. Gas helium adalah gas yang sangat ringan, sehingga bisa membuat balon udara dapat terbang tinggi. Bagaimana? Keren tidak? Qadir melihat-lihat balon udara dan mengaguminya. Qadir masih penasaran dengan era selanjutnya.
Maka Kodir dan Om Jin kembali memasuki pintu ajaib. Mr. Kodir, selamat datang di era industrialis yang penuh dengan roda. Perkenalkan, saya Charles Darwin, penemu teori evolusi. Mr. Kodir, saya akan menceritakan beberapa penemuan pada era industrialis ini. Pada zaman tahun 1785, sepeda pertama kali ditemukan oleh orang Jerman yang bernama Karl Drais. Zaman dahulu, hanya orang kaya saja yang bisa menggunakan sepeda loh. Setelah ditemukannya sepeda, pada tahun 1802, lokomotif uap pertama kali ditemukan oleh Richard Trevithick. Lokomotif uap inilah yang menjadi cikal bakal ditemukannya kereta api. Selain dikembangkannya lokomotif, alat transportasi mobil juga mulai dikembangkan. Tepatnya pada tahun 1879 oleh Nicholas Joseph Turner. Nah, keren-keren kan alat transportasinya, Mr. Kodir? Wah, mereka benar-benar hebat ya, bisa menemukan teknologi transportasi yang bermanfaat sampai sekarang. Oke, Om Jin, yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Siap, tuanku. 你好，欢迎来到飞射发射者的这边。想象像国际小丽阿里巴巴的方面见没有 Tunggu, Mister, pakai bahasa Indonesia aja ya.？Oke, baiklah. Mr. Kodir, selamat datang di era penemuan pesawat terbang. Perkenalkan, saya Jack Ma, founder of Alibaba. Mr. Kodir, coba lihat ke langit. Itu namanya pesawat terbang. Jika Mr. Kodir naik pesawat terbang, Mr. Kodir bisa sampai ke tempat tujuan dengan cepat, meskipun jaraknya sangat jauh, dan bahkan mampu terbang melewati pulau-pulau, hutan, dan lautan yang luas. Pertama kali pesawat ditemukan oleh dua bersaudara asal Amerika yang bernama Orville dan Wilbur Wright, dan diterbangkan pertama kali pada tahun 1903. Wah, mirip dengan karpet ajaib Om Jin, tapi yang ini jauh lebih keren. Aku jadi ingin mencobanya. Yuk Om Jin, kita coba naik pesawat. Nyaman sekali Om Jin. Kalau berpergian dengan pesawat terbang, tidak kepanasan, kehujanan seperti karpet ajaibmu. Tentu bosku, teknologinya kan lebih canggih. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita.
Halo Mr. Kodir, selamat datang di era gadget is everything. Gadget, sebentar ya Mister, ada telepon. 6.5 hours later. Mr. Kodir, maaf barusan ada telepon dari follower. Perkenalkan, nama saya Mark Zuckerberg, saya founder Facebook. Jangan lupa berteman dengan saya di Facebook. Hah? Facebook? Apa itu Mister? Dan itu benda apa? Oh ini namanya HP. HP pertama kali ditemukan oleh Martin Cooper. Dengan HP ini, Mr. Kodir tak perlu lagi berpergian jauh untuk berbicara dengan seseorang. Tinggal pencet nomornya, maka Mr. Kodir bisa langsung berbincang dengan orang tersebut. Wah, benarkah? Magic sekali yang kota kecil ini. Lalu apakah orang yang saya ajak bicara ada di dalam HP ini, Mister? Tentu tidak, Mr. Kodir. Benda ini menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik yang mampu menyampaikan pesan atau informasi dari dua arah. Jadi alat ini digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Dan juga dengan HP ini kita tidak akan kesepian. Kita bisa install aplikasi Facebook, Instagram, PUBG, TikTok, dan ruang guru. Lihat anak-anak yang di sana, mereka sedang sibuk bermain dengan gadget mereka. Ah, begitu ya. Tapi mereka tampak sibuk sendiri dengan gadget mereka. Padahal mereka sedang duduk bersama. Sementara kalau di tempat asalku, saat aku bertemu dengan teman-teman, kita selalu bertegur sapa dan bercerita banyak hal. Ya begitulah efek negatifnya. Saat Kodir melihat-lihat orang yang memakai gadget, dia melihat ada anak yang tidak sengaja terjatuh. Dia melihat orang-orang di sekitarnya bukan datang untuk membantu, tetapi malah memfoto anak yang terjatuh itu dan sibuk mengupload fotonya ke media sosial. Anak yang terjatuh itu menangis, sehingga Kodir pun datang untuk membantu. Kamu tidak apa-apa. Kenapa mereka tidak menolongmu? Mereka sudah tidak peduli dengan orang sekitar. Yang mereka pedulikan hanya jumlah like dan komen di media sosial mereka. Ngomong-ngomong, terima kasih ya Kak sudah menolongku. Ya ampun, ternyata semakin maju teknologi, empati kita dapat berkurang ya. Tapi tidak semua teknologi itu buruk Kak. Teknologi juga memberikan manfaat kok. Makanya kita harus menggunakan dengan bijak. Kau benar. Sekarang sebaiknya kau segera pulang. Aku pamit dulu. Oke Kak, terima kasih banyak. Melihat kejadian tersebut, Kodir merasa ingin kembali ke rumahnya. Kodir pun memasuki pintu ajaib bersama Om Jin. Akhirnya, Kodir kembali lagi ke padang pasir, tempat ia menemukan teko ajaib. Dari pengalamannya menjelajah waktu, Kodir banyak mendapat hikmah dari perjalanannya. Sekarang hanya tersisa satu permintaan lagi kepada Om Jin. Terima kasih Om Jin. Perjalanannya sangat menyenangkan dan aku tahu banyak hal. Untuk permintaan terakhir, permintaan terakhirku sederhana Om Jin. Aku ingin hidup di era dengan masyarakat yang masih peduli satu sama lain. Karena aku sadar manusia itu adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri dan hanya mengandalkan diri saja. Aku ingin bisa berkomunikasi secara baik dengan masyarakat. Wah, permintaanmu sederhana namun so sweet tuanku. Baiklah, sebagai bonus karena kau berhati mulia, aku akan mengabulkan permintaanmu dan kau akan menjadi orang yang hidup makmur bersama keluargamu. Terima kasih Om Jin. Kau Jin yang paling baik yang pernah aku temui. Terima kasih Om Jin. Akhirnya, Kodir hidup makmur bersama keluarganya. Dan dia mempunyai banyak teman karena kepeduliannya yang tinggi. Selain itu, bisnis dia pun semakin maju karena banyak orang yang menyukai keramahannya.